Perkenalkan, nama saya Siska Nur Agustin dan rekan saya. Vina Lingga Firgita. Nah, kami di sini akan mengobservasi sebuah toko UMKM di Karawang. Terkhususnya yang saat ini sedang kami kunjungi adalah Dombul Second yang berada di Jalan Niaga. Nah, sekarang kami sudah bersama owner dari Dombul Second sendiri. Boleh memperkenalkan diri ya? Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Zari Ramadan, umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Kota Karawang. Baik, langsung saja ya. Mari kita tanyakan seputar Dombul Second ini. Pak, awalnya inspirasi untuk membangun usaha ini itu apa sih? Awalnya inspirasinya pertamanya ya waktu itu tahun 2020 di saat dilanda Covid ya, ekonomi lagi rendah. Nah, saya bersama teman-teman saya awalnya iseng kayak gimana kita nyoba usaha. Awalnya kayak beli satuan, terus pas dirundingin lagi, dikumpulin kayak gimana kita nyoba aja beli satu bak. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya manjang sampai punya toko seperti ini. Itu Oke, baik. Jadi mungkin karena ekonomi. juga Iya. ya. Kang. Lalu Dombul Second sendiri ini udah berdiri berapa tahun kalau boleh tahu? Kang? Kalau usahanya itu dari 2020 bulan Juni, itu sebelum punya toko di Niaga. Awalnya kita jualan setiap hari Minggu di Galumas, setiap hari Minggu, pasar Minggu lah. Nah, punya toko ini 2021 bulan Oktober. Berarti tahun sekarang 2023 Oktober ini udah 2 tahun. Cuma usahanya udah jalan 3 tahun. Lumayan lama juga ya. Lalu inspirasi dari nama Dombul Second sendiri itu diambil dari apa sih? Sebenarnya bukan inspirasi ya, kayak awalnya tuh saya punya teman. Nah, teman saya tuh udah duluan jualan trip, cuman dia kayak lebih ke brand-brandnya, brand doang. Nah, kita tuh berlima tuh kayak ada nama teman saya namanya Domba dipanggilnya. Nah, diplesetin jadi Dombul. Wah, nggak ada inspirasi sebenarnya, kayak cuma nama teman saya, nama panggilannya diplesetin jadi nama Dombul gitu, biar nggak ketahuan bahwa Dombul itu punya si ini, taunya punya si ini doang, padahal mah di belakangnya ada beberapa orang gitu. Oke, jadi dari nama temannya ya. Iya. Lalu untuk modal usahanya sendiri itu dari mana kan kalau boleh tahu? Awalnya modalnya kita PT-PT kayak satu bal tuh berapa nih, misalkan ya satu bal tuh waktu itu di harga 6 juta. Nah, kita PT-PT ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Nah, modal itu tuh dikumpulin buat beli satu bal waktu itu. Dari situ. Berarti modalnya itu ya dari modal sendiri. Iya, juga. sendiri ya. Lalu untuk segmentasi pasarnya sendiri Dombul Second selama ini itu di kalangan usia berapa? Nggak mematok usia sih ya, kalau untuk pemasaran kayak di usia remaja sampai dewasa itu orang tua pun ada aja yang datang ke toko. Nggak mandang ini sih, nggak kenal usia yang datang ke toko tuh sebenarnya banyak. Kayak selagi baju itu atau jaket itu cocok di mereka ya mereka beli gitu, jadi nggak lihat usia lah. Iya. Berarti di semua kalangan Iya. ya bisa dibilang. Lalu untuk jumlah karyawan yang menjaga toko ini itu ada berapa orang? Saya sendiri sama teman saya jadi berdua. Oke, jadi masih di handle sendiri ya. Iya. Lalu selanjutnya Berikutnya mengenai strategi pemasarannya gimana? Strategi pemasaran untuk toko sendiri kita dari harga bervarian ya, dari harga 50, 75, 85 sampai yang harganya ya sampai ada yang jutaan, 500-an lah segituan.
Kalau strateginya sih kita ngandelin di kayak promo weekend, kayak contohnya Sabtu Minggu, atau enggak flash sale misalkan 33 44 kayak gitu, ngandelinnya di situ. Ya. Terus kalau boleh tahu produk apa aja sih Kang selain baju-baju di Domesek itu? Selain baju itu ada apa aja Kang? Banyak, ada sekarang waktu awal tahun baru masuk flanel, kaos, kardigan, crewneck, hoodie, varsity, masih banyak lagi lah. Lalu kalau boleh tahu nih omset per harinya itu berapa? Kalau omset per hari itu, kalau sepi kalau nggak rame-rame banget lah hitungannya ya standar itu paling dapat alhamdulillah 500. Kalau misalkan di weekend sampai 1 juta ke atas, sampai 3 juta ada segitu. Alhamdulillah ya. Lalu ketika barangnya masih ada sisa nih Kang, lalu dikemanain nih barangnya gitu? Nah, untuk mengolah lagi, kayak mengeluarkan barang lama itu saya keluarinya lewat promo 104 atau enggak 103. Nah, barang yang misalkan masih pada bagus di toko ditarik diganti dengan barang yang lama biar menarik, dan juga kayak oh di sini ada promo, padahal barangnya kan customer nggak tahu, ya itu strategi marketing kita kan. Nah, di situ cara mengeluarkan kayak barang lama atau mengolah lagi barang itu. Oke, terus baik, cara Akang menghadapi para pesaingnya gimana? Cara menghadapi para pesaing ya kita eh, mencari kekurangannya di toko Dombul ini apa, dan saya belajar lagi kayak misalkan ada di event nih, oh misalkan di event toko saya sepi, apa nih kekurangannya ya, saya nyari dulu kayak kelebihan di toko lain apa, kayak di toko saya nggak ada barang A, saya harus punya barang A, paling itu sih. Ya berarti kayak saling melengkapi. Iya benar. Lalu jadi untuk anaknya nih Kang, jadi harapan untuk toko Star Dombel itu apa? Harapan kedepannya sih ya saya ingin mempunyai ya cabang yang lebih banyak di kota Karawang, ya minimal ada 2 atau 3. Kota-kota lain juga semoga aja ada. Terima kasih Kang, saya kembalikan lagi kepada Siska. Baik, mungkin sekian dari observasi kami. Terima kasih kepada Kang Adit yang udah meluangkan waktunya hari ini untuk bergabung bersama kami. Dan sekian dari saya dan Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lingga Pegita dari Prodi Manajemen kelas E dengan NIM 2141 6261 2013 70. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara wirausahawan toko thrifting. Profile store. Store ini bernama Dombul Second. Store ini sudah buka 2 tahun lamanya, dikelola oleh 2 orang rekan yang bekerja sama, jenis usaha pakaian, nama salah satu pemilik bernama Aditya Ajhari Ramadan atau biasa dipanggil Adit, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 46 Karawang. Belum mempunyai surat izin atau NIB. Cara order hubungi di Instagram follow Dombul Second, Facebook-nya yaitu Dombul Second dengan nomor HP 085959386006. Riwayat pendirian usaha. Dombul Second ini sudah berdiri sejak tahun 2020 hingga saat ini, berarti usaha ini hampir 3 tahun lamanya beroperasi. Nama toko ini berasal dari nama panggilan temannya yang sering disapa Domba dan akhirnya berpikir untuk memberi nama toko ini Dombul Second. Kemudian dikelola berdua bersama temannya. Aditya Ajhari Ramadan atau biasa disapa Adit ini kelahiran asli orang Karawang. Usaha ini berdiri bermula ketika beliau sedang membutuhkan uang dan mencari usaha thrifting. Bersama temannya, mereka berdua pergi ke Bandung untuk membeli sebuah bal yang berisikan baju-baju dan jaket. Strategi permodalan. Modal awal.
Modal yang digunakan saat itu sebesar kurang lebih 300.000 per bal. Dengan modal segitu, beliau bisa menjual pakaiannya semula hanya di pasar minggu, saat itulah usahanya dimulai. Alur kas, dengan seiringnya waktu, beliau bersama temannya mengembangkan usahanya, mendapatkan pendapatan dan hasil keuntungan untuk membeli sebuah toko sampai seperti saat ini. Tapi dengan adanya pandemi COVID, penjualan menjadi menurun. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh Domo Second ini adalah lebih menuju kepada style anak-anak muda seperti usia dari mulai 14 sampai 25 ke atas. Dengan menyediakan berbagai macam pakaian, ada hoodie, jaket tebal, t-shirt, celana jeans, dan masih banyak lagi. Berbagai jenis ukuran dan cocok untuk pakaian wanita dan pria. Tentunya warna baju yang disediakan sangat beragam dan banyak pilihannya. Segmentasi pasar. Dari segi geografi, target konsumen masyarakat yang tinggal di daerah Karawang, khususnya di Jalan Niaga tersebut. Dari segi demografis, produk ini diminati oleh semua kalangan dari wanita hingga pria yang rentang usianya 14-20 tahun. Semua profesi mulai dari mahasiswa, pendaki gunung, pemotor, dan lain-lain. Dari segi psikologis, toko ini memproduksi barang mengikuti tren yang ada di kalangan anak remaja yang suka memakai outfit bervariasi. Perilaku loyalitas konsumen didapat karena kualitas barang bagus dan sangat bervariasi. Pengelola tenaga kerja. Pada awalnya, usaha ini dibangun oleh beliau dan rekannya. Jadi, yang menjaga toko pun sekarang hanya beliau dan rekannya secara bergiliran. Seperti beliau menjaga di hari Senin hingga Kamis, dan rekannya di hari Jumat hingga hari Minggu. Toko ini buka pukul 1 siang hingga 10 malam. Strategi bauran pemasaran. Dari harga, penetapan harga berdasarkan ukuran dan model yang dipilih. Harga yang ditawarkan berkisar mulai dari 50.000 hingga 200.000 menyesuaikan barang apa yang akan kita beli. Lokasi. Lokasi toko ada di Jalan Arif Rahman Hakim yang berdekatan dengan jalan umum serta dengan stasiun Karawang. Promosi. Dari bentuk promosi yang dilakukan oleh beliau menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau dari mulut ke mulut. Siklus produksi. Beliau membeli bal berisikan baju di Bandung, lalu mensortir baju tersebut, lalu merapihkan baju yang sudah disortir seperti disetrika, di laundry, lalu mengecek kualitas dari baju tersebut, dan kemudian dijual. Pencatatan keuangan. Dalam pencatatan keuangan, beliau masih menggunakan buku tulis tangan. Alasannya karena kurangnya ketenaga kerjaan untuk mengelola keuangan. Berikut dokumentasi kami melakukan observasi terhadap Domo Second. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.